Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Halo teman-teman semua, saya Andiah Fitrawardani dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, selanjutnya penjelasan tentang komunikasi massa. Jadi, apa sih sebenarnya komunikasi massa itu? Nah, komunikasi massa dikemukakan oleh beberapa ahli. Di sini saya akan mengambil komunikasi massa menurut De Fleur dan McQuail, yang mana komunikasi massa adalah suatu proses di mana komunikator menggunakan media untuk menyebarluaskan pesan-pesan secara luas dan terus-menerus untuk menciptakan makna-makna, serta diharapkan dapat mempengaruhi khalayak yang besar dan beragam dengan melalui berbagai cara. Nah, dapat disimpulkan dari berbagai pendapat beberapa ahli, komas adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada khalayak luas yang tersebar melalui media cetak, surat kabar, majalah, media elektronik, radio, televisi, bahkan sekarang yang lagi ngetren nih seperti handphone. Nah, seperti itulah. Karena disampaikan melalui media, pesan dapat diterima secara serentak dan sesaat. Selanjutnya, ada ciri-ciri komunikasi massa, yang mana terbagi menjadi 3 bagian. Di antaranya, ada konsep klasik yang dikemukakan oleh McQuail dan De Fleur, yang mana ditujukan kepada khalayak yang luas, bersifat umum, penyampaian pesan berjalan secara cepat, penyampaian pesan bersifat satu arah, dan kegiatan komunikasi dilakukan secara terencana, terjadwal, dan terorganisir. Nah, selanjutnya ada menurut Wright, yang mana diarahkan kepada khalayak yang relatif luas. Pesan disampaikan secara terbuka, pesan diterima secara serentak, komunikator cenderung berada atau bergerak dalam organisasi yang kompleks yang melibatkan biaya yang besar. Yang ketiga ada pandangan Astrid S. Susanto, yakni komunikasinya ditujukan kepada mereka yang tidak dikenal ataupun anonim, bersifat heterogen, menggunakan media massa, sasaran yang dicapai, dan mereka yang tidak menerima pesan pada tempat yang sama akan tetapi pada saat yang bersamaan, terutama media elektronik. Kemudian ada ruang lingkup komunikasi massa, yang mana terbagi menjadi 2 bagian. Di antaranya, ruang lingkup dalam pandangan klasik, yang mana di dalamnya terdapat seperti surat kabar, radio, televisi, dan film. Adapun pandangan modern, yakni seperti media sosial ataupun medsos online, yang sering kita gunakan misalnya seperti WhatsApp, Twitter, Instagram, dan Facebook. Nah, jadi mengapa sih kita perlu belajar komas ini? Nah, pada dasarnya komas ini perlu dipelajari karena penting bagi kehidupan kita, apalagi di kehidupan sehari-hari kan. Lantaran dari proses komunikasi tersebut diharapkan terjadi perubahan, baik itu dari perubahan sikap, dari perubahan pendapat, ataupun perubahan pada orang-orang yang lebih luas gitu, perubahan pada masyarakatnya, seperti itu. Selanjutnya terdapat elemen ataupun komponen komunikasi massa, yang mana terdapat 6 bagian, diantaranya yaitu komunikator sebagai penyampai pesan kepada khalayak atau audiens. Selanjutnya ada pesannya ataupun message, yang mana itu adalah sebuah informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikannya ataupun pendengarnya. Kemudian ada media, yakni seperti media cetak, radio, televisi, media elektronik, dan media sosial lainnya. Kemudian khalayaknya, yakni masyarakatnya atau masyarakat yang tak terbatas seperti publiknya, seperti itu. Dan selanjutnya ada umpan balik ataupun feedback sebagai kontribusi atau pemberian masukan dan tujuan terhadap khalayak tersebut. Kemudian ada filter ataupun penyaringan dalam berkomunikasinya, seperti itu. Nah, selanjutnya yakni pembahasan terakhir tentang fungsi komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki sejumlah fungsi menurut pandangan sejumlah ahli, yang mana dari pandangan-pandangan tersebut, ternyata fungsi komas ini yang sekiranya bisa diterima oleh semua pihak, di antaranya seperti fungsi pengawasan, fungsi penafsiran, fungsi kolerasi ataupun pertalian, fungsi penyebaran nilai-nilai, dan fungsi hiburan. Kelima fungsi ini apabila dikaitkan dengan fungsi pers, tampaknya memiliki kemiripan.
Fungsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang mana meliputi fungsi informasi, fungsi edukasi, fungsi hiburan, fungsi kontrol sosial ataupun pengawasan, dan fungsi ekonomi. Selanjutnya, fungsi Kommas bagi individu ataupun untuk individu per orang. Ini oleh Becker dikemukakan bahwasannya terdapat pengawasan atau pencarian informasi, fungsi pengembangan diri, fasilitasi dalam hubungan sosial, substitusi ataupun penggantian dalam hubungan sosial, membantu melegakan emosi ataupun afeksi, sarana perlarian atau ketegangan, dan bagian dari kehidupan ritual rutin atau ritualisasi. Kemudian ada fungsi Kommas atau media massa bagi masyarakat, yang mana sebagai fungsi pengawasan lingkungan, fungsi kolerasi sosial, fungsi sosialisasi, fungsi hiburan pastinya, memberikan atau mengukuhkan status sosial dan memperkokoh norma-norma sosial. Selanjutnya ada fungsi transmisi budaya, yang mana transmisi budaya merupakan kegiatan pengiriman atau penyebaran pesan dari generasi yang satu ke generasi lainnya, yang mana tentang sesuatu pesan yang sudah menjadi kebiasaan dan agak sulit untuk diubah. Bentuk-bentuk transmisi budaya bisa meliputi akulturasi, sosialisasi, dan eukulturasi. Selanjutnya ada fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Selanjutnya ada fungsi menggugat. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.